Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 2A di 3 Farmasi Istikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini kami akan memaparkan tugas farmakologi 2 dengan judul Kenali Cetirizine sebagai obat antihistamin dengan anggota kelompok Apipudin Baihaqi, Bella Rahayu, Rijwaril Ajiz, Sapira Kalista, Cindy Oktaviani, dan Sulistiani Rahmawati. Materi yang kami akan paparkan yaitu pengertian antihistamin, jenis-jenis antihistamin, obat antihistamin, sistem kerja antihistamin, farmakokinetik, farmakodinamik, dosis pemberian, indikasi, kontraindikasi, interaksi obat, dan efek samping. Pertama yaitu pengertian antihistamin. Histamin merupakan senyawa amin yang secara biologis berfungsi sebagai neurotransmitter dan dijumpai berbagai jaringan bukan syaraf, mempunyai efek fisiologi dan patologik yang rumit melalui berbagai subtipe reseptor multiple dan sering dilepaskan setempat lokal. Bersama dengan peptida endogen, serotonin, prostaglandin, dan leukotrien, serta psikotin, histamin disebut sebagai autokoid dan hormon lokal. Katzum 2010. Histamin dihasilkan oleh bakteri yang mengkontaminasi ergot calpis dan purpurea. Pada awal abad ke-19, histamin dapat diisolasi dari jaringan hati dan paru-paru segar. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2009. Histamin disintetis pada tahun 1907 dan kemudian diisolasi dari berbagai jaringan mamalia. Histamin bekerja dengan menduduki reseptor tertentu pada sel yang terdapat pada permukaan membran. Reseptor jaringan histamin terbagi menjadi 3 yaitu H1, H2, dan H3 yang berpasangan dengan protein G. Katzum 2010. Obat antihistamin bisa menghentikan histamin dalam mempengaruhi sel tubuh untuk mengeluarkan reaksi alergi tersebut. Biasanya antihistamin jenis obat dapat mulai bekerja dalam waktu setengah jam setelah diminum dan bias merasakan efeknya secara maksimal setelah 1-2 jam dari waktu konsumsi. Di sini ada jenis-jenis antihistamin. Antihistamin terbagi menjadi 2 jenis yaitu generasi pertama dan generasi kedua. Yang ke-1 antihistamin generasi pertama. Jenis ini memiliki efek menenangkan ketika diminum. Ada efek samping umum yang bisa Anda rasakan seperti mengantuk, pusing, konstipasi, mulut kering, gangguan dalam berpikir, penglihatan buram, dan sulit mengosongkan kandung kemih. Yang kedua, antihistamin generasi kedua. Jenis ini tidak memiliki efek menenang. Ketika diminum, efek mengantuk tidak akan sebesar obat generasi pertama. Antihistamin generasi kedua memiliki efek samping yang lebih sedikit ketimbang generasi pertama. Misalnya mulut kering, sakit kepala, hidung kering, dan mual. Untuk selanjutnya yaitu obat-obat antihistamin. Untuk generasi pertama yaitu ada obat chlorpheniramine, ada ciproretadine, hydroxyzine, ada ketotifen, dan promethazine. Untuk generasi kedua yaitu ada deslotadine, fexofenadine, levocetirizine, ada cetirizine, dan loratadine. Untuk sistem kerja antihistamin yaitu antihistamin bekerja dengan cara memblokir zat histamin yang diproduksi di tubuh. Tubuh kita memiliki zat kimia bernama histamin. Ketika ada zat-zat berbahaya seperti virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh, histamin akan muncul dan bereaksi melawan zat tersebut. Perlawanan histamin melawan zat berbahaya ini bisa membuat tubuh mengalami peradangan atau inflamasi. Untuk selanjutnya, ada bahan-bahan yang bisa bikin reaksi alergi yang disebut sebagai alergen. Adapun contoh alergen seperti kacang-kacangan, udang, kerang, telur, susu sapi, obat-obatan terutama antibiotik, bunga debu, serbuk bunga, sengatan lebah, bahan latek, dan bulu binatang. Untuk memahami konsep terjadinya alergi, yang pertama antigen. Antigen ini bisa berupa debu atau sebagainya, kemudian masuk ke dalam tubuh misalnya melalui hidung. Kemudian dalam hidung banyak mengandung sel, salah satunya yaitu limfosit sel. Yang berperan itu limfosit B. Kemudian akan bertemu antigen yang tadi.
Ketika mereka bertemu akan memunculkan respon tubuh yang akan menghasilkan imunoglobulin E atau IgE, di mana IgE ini khusus untuk reaksi alergi. Jadi orang yang mengalami alergi itu kadar IgE-nya akan tinggi. Kemudian IgE ini akan mencari reseptornya di sel mas. Ketika sel masuk bertemu dengan IgE akan melepaskan sitokin-sitokin proinflamasi dan salah satunya yaitu histamin. Sitokin dan sebagainya yang akan menyebabkan timbulnya gejala dari alergi bisa bersin, batuk, dan sebagainya. Antihistamin yang sering diresepkan oleh dokter yaitu cetirizine. Kenapa ya harus memakai obat cetirizine? Mari kita kenali. Alasannya karena cetirizine memiliki kemampuan yang relatif kecil untuk melewati sawar otak, sehingga efek sedasi yang dihasilkan pada proses terapi jauh lebih kecil daripada antihistamin generasi 1 dan meminimalkan kerusakan psikomotor. National Center of Biotechnology Informasi 2003. Cetirizine juga bekerja dengan tidak memblok reseptor histamin, melainkan dengan menghambat pelepasan histamin dari sel mati dan beberapa mediator inflamasi lainnya. Katzung 2010. Cetirizine memperlihatkan afinitas yang baik terhadap histamin pada reseptor H perifer dibanding reseptor H1 sentral. Keadaan ini membuat cetirizine tidak mudah melakukan penetrasi pada sistem saraf pusat. Apotek NZ Ltd 2002. Ya, yang selanjutnya ada farmakodinamik dari obat cetirizine. Farmakodinamik dari cetirizine adalah sebagai antagonis reseptor H1 bekerja pada otot polos bronkus dan usus. Efek bronkokonstriksi pada bronkus akan dihambat oleh AH1, peningkatan permeabilitas kapiler dan edema. Akibat histamin dapat dihambat dengan efektif oleh AH1 dan efektivitas dari AH1 bermanfaat untuk mengatasi reaksi hipersensitivitas akibat reaksi IgE dan antigen melalui penghambatan sel mas melepaskan histamin dan mediator lainnya. Cetirizine juga menunjukkan fungsi seperti levofetrizine yang bersifat kompetitif selektif pada reseptor AH secara reversibel terhadap histamin. Yang selanjutnya ada juga farmakokinetik dari obat cetirizine. Yang pertama ada adsorpsi cetirizine, yaitu dengan cepat diserap melalui saluran pencernaan dengan waktu mencapai konsentrasi maksimum sekitar 1 jam setelah pemberian oral tablet atau sirup pada orang dewasa. Perbedaan bioavailabilitas ditemukan pada pemberian sediaan obat tablet dan sirup. Orang sehat yang diberikan beberapa dosis cetirizine tablet 10 mg per hari selama 10 hari menunjukkan konsentrasi puncak plasma rata-rata sebesar 311 mg atau mili, dan tidak ditemukan adanya akumulasi dosis oral pemberian cetirizine berkisar 5-60 mg. Makanan tidak berpengaruh pada jendela terapi cetirizine, tetapi tertunda selama 1-7 jam dan menurun 23% dengan adanya makanan. Dan yang kedua ada distribusi. Distribusi cetirizine berikatan dengan protein plasma sebesar 93% dengan konsentrasi bebas di plasma sekitar 25-10 mg atau mili sesuai dengan pengamatan kadar plasma saat terapi. Dan yang ketiga ada metabolisme. Cetirizine dimetabolisme secara terbatas oleh oksidatif deakilasi menjadi metabolit lebih sederhana dengan meninggalkan aktivitas antihistaminnya. Enzim yang bertanggung jawab pada metabolisme ini masih belum diketahui. Dan yang terakhir ada ekskresi waktu paruh eliminasi cetirizine melalui beberapa studi farmakokinetik terjadi selama 8,3 jam dengan total bersihan tubuh sekitar 53 mili atau menit. Selanjutnya ada dosis pemberian. Yang pertama dewasa dan anak kurang lebih 12, yaitu 10 mg per 2 CTH per 1 mili tetes per hari. Yang kedua anak 6-11 tahun, yaitu 5-10 mg per 1-2 CTH atau setengah sampai 1 mili tetes per hari. Yang ketiga usia 2-5 tahun, yaitu 2,5-5 mg per setengah sampai 1 CTH.
atau 1/4/1/2 mili tetes per hari. Selanjutnya ada indikasi cetirizin dapat digunakan sendiri dalam proses pengobatan alergi rintis musiman, rintis parenial, atau alergi saluran nafas atas lainnya. Dan yang selanjutnya kontraindikasi, penggunaan obat cetirizin dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap cetirizin, hidroksin atau salah satu komponen tersebut. Selain itu juga kontraindikasi pada saat laktasi. Selanjutnya adalah interaksi obat cetirizin. Interaksi obat cetirizin terjadi melalui penurunan bersihan cetirizin bila diberikan bersama teofilin 400 mg. Dengan dosis teofilin yang lebih besar memungkinkan memiliki efek lebih besar pula. Selanjutnya efek samping obat cetirizin. Efek samping yang ditimbulkan dapat berupa sakit kepala, mengantuk, agitasi, rasa tidak enak pada saluran pencernaan yang bersifat ringan dan sementara. Lalu mulut kering karena efek antikolinergik. Selanjutnya ada mekanisme cetirizin. Cetirizin merupakan suatu metabolit aktif dari piperazin hidroksin, suatu antagonis reseptor histamin H1 generasi kedua yang bersifat selektif di perifer dengan mekanisme kerjanya berkompetisi dengan histamin untuk mengakibatkan diri pada reseptor-reseptor H1 di permukaan sel efektor. Efektor cetirizin sebagai anti alergi adalah dengan menekan gejala alergi yang berhubungan dengan pelepasan histamin karena antigen dan antibodi. Cetirizin juga bekerja dengan menghalangi peningkatan permeabilitas kapiler dan edema yang disebabkan oleh pelepasan histamin. Selain itu, obat ini juga bekerja menekan aksi histamin pada saraf akhir, akan mengurangi rasa gatal dan kemerahan pada kulit akibat reaksi alergi. Kompetisi obat dengan histamin yang melepaskan sitokin dan eikosanoid yang bersifat inflamasi pada reseptor-reseptor H1 di sel-sel efektor akan menurunkan reaksi inflamasi tersebut. Cetirizin merupakan substrat penikoprotein yang terbatas kemampuannya dalam melintas sawar otak. Karenanya, sangat sedikit kadar obat terikat pada reseptor histamin federal sehingga efek sedasi obat minimal. Mungkin cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.